Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tidak terasa saat ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 dari Fisika Dasar 1A. Kali ini berkaitan tentang fluida. Kita akan mengenal apa itu fluida. Oke, baik. Pokok bahasannya di sini ada fluida statik, kemudian ada tekanan, prinsip Pascal, Archimedes, fluida dinamik, dan Bernoulli. Materi-materi ini kita akan coba ulas dalam satu pertemuan, artinya di satu minggu ini, minggu ke-12, dan mudah-mudahan dalam satu rekaman video ya, dan tidak terlalu lama atau tidak terlalu cepat. Fluida. Fluida pada temperatur normal artinya dalam temperatur kamar sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Zat yang termasuk dikatakan fluida itu cair dan gas. Cair dan gas artinya zat fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Kebayang ya kalau mengalir itu seperti apa? Kalau bola itu menggelinding bukan mengalir. Kalau air kan berarti mengalir ya. Dan memiliki bentuk seperti wadah yang menampungnya. Artinya dengan diberikan misalkan kita punya wadah, misalkan ini air, kita kasih tekanan geser dikit saja, nah dia akan merubahnya banyak. Nah itu ciri dari fluida. Nah atom-atomnya dan molekulnya itu bebas bergerak, mudah dibayangkan. Nah ini fluida. Yang paling pertama dikenal adalah rumus apa ini? Massa jenis. Ya, massa jenis adalah perbandingan antara atau disebutnya sebagai densitas, perbandingan antara entitas massa itu sendiri M dengan volumenya. Satuannya bisa kilogram per meter kubik atau 10 pangkat minus 3 gram per sentimeter kubik. Nah, ini massa jenis air. Ini 1000 kg per meter kubik atau 1 gram sentimeter kubik. Es kelihatannya beku ya, keras ya, lebih padat ya. Ternyata massa jenisnya lebih kecil. Jadi es itu ketika jadi padat justru malah dia massa jenisnya kecil karena ada volume yang terbentuk. Kemudian ketika udara ini 1,29 gram, agak lebih ini ya, lebih rapat. Nah ini Hg itu raksa merkuri, dia lebih rapat lagi, 13 kg per meter kubik 10 pangkat 3. Nah kemudian variabel selanjutnya adalah P, pressure atau tekanan. Tekanan kita ketahui artinya adalah penyebaran gaya. Kenapa menyebar? Kan karena gaya ini dibagi luas area kan, disebar-sebar kan gayanya. Atau kalau secara matematikanya gaya dibagi luas permukaan. Ini satuan-satuannya bisa kalian lihat. 1 atmosfer, jangan lupa. Nah, tekanan adalah penjalaran gaya oleh fluida yang didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus permukaan. Nah, pada fluida itu gaya yang diberikannya dia ada faktor normal ya, tegak lurus ya. Artinya kalau misalkan kalian mengalir air, untuk mengukur ininya tekanannya penampang. Penampangnya di mana alirannya itu tegak lurus. Ya, tekanannya ini A. Nah, ini disebut, nah ini N-nya ini tegak lurusnya ini normal. Normal. Ya. Nah, hubungan tekanan dengan ke dalam fluida. Apakah sebuah benda ketika di dalam zat cair mengalami ketekanan yang seperti apa? Nah, ini diagram gayanya seperti ini. Kita ada sebuah benda A, kemudian ada gaya berat, kemudian ada gaya didorong di bawah, dan agak nah dalam keadaan setimbang, artinya dalam keadaan dia
apa namanya, tidak tenggelam dan tidak mengapung. Ini kombinasi gayanya itu adalah harus 0, seimbang. Ya. Kemudian anggapan fluidanya tidak termampatkan, artinya dia mengalirnya tidak dipres ya, tidak ditekan dalam tekanan tinggi. Kemudian rapat masanya konstan, ini artinya massa jenisnya sama di setiap titik. Tidak ada yang sini rapat banget, di sini melompong, tidak. Nah, sehingga kita bisa dapatkan selisih antara gaya yang melawan dia agar tidak tenggelam, V2 minus V1, ini dapat dilihat di sini. Itu sama dengan ya tekanan kali luas penampang A dikali tekanan 1 kali luas penampang A. Sini kan ada luas. Nah, sehingga kita uraikan gaya itu apa namanya? Sini ya, di sini bisa kita uraikan masing-masing. Ini massa kali G. Nah, ini juga gaya berat mg itu sama dengan apa namanya? M ini kan diambil ya. Selisih massa jenis kali Y apa nih? Y2 dikurang Y1 ini ya. Rho G H. Oh ya, hanya. Ini kita lihat dengan konsep ini, kesetimbangan semua gayanya harus 0. Kita udah dapatkan V2 dikurang V1 ini ya, tekanan A. Nah, sekarang Mg, gaya berat. Gaya berat itu kan sama dengan gaya berat sama dengan massa jenis kali V ya. Ingat, massa jenis sama dengan M dibagi V. Maka kalau mencari M, tinggal rho dikali V ya, betul? Rho dikali V sama dengan G. Rho dikali V kali G, sama kan ini ya. Nah, kemudian M kali G, berarti kita tuliskan. Nah, volume itu kan isinya apa sih? Volume kan luas alas kali tinggi kan? Luas alas mana? Di sini luas alas, di sini nih ya. Di sini kan ada di bawah balok ini kan luas alas. Kali tingginya mana? Hanya, ya udah tingginya itu adalah Y2, kedalaman Y2 dikurangi Y1. Di sini kan tingginya kan. Oke, berarti kita dapat gaya berat M kali G sama dengan rho kali A kali H kali G. Tinggal dituliskan sama ya dengan ungkapan ini ya. Saya ingin hanya membuktikan ini. Rho dikali H-nya itu Y2 min Y1 A kali G. Oke, kita udah dapat semua. Sekarang masukkan lagi ke sini. Kita masukkan lagi ke sini, kita tulis berarti di sini saya ke atas ya. P2 dikali A-nya sama kurang P1 kali A sama dengan rho Y2 minus Y1 kali A gravitasi. Ini A-nya sama. A-nya sama, berarti hapus. Hapus. Apalagi yang sama. Nah, sehingga kalau misalkan direkayasa lagi kalian akan mendapatkan seperti ini. P2, P1-nya pindah. Rho GY2. Jadi tekanan P2, tekanan pada dasar air yang dirasakan adalah tekanan 1, tekanan di bagian atas, dibagi kedalaman. Nah, ini untuk tekanan hidrostatis. Nah, fluida dalam keadaan diam, misalkan kalian mengisi sebuah bejana yang bentuknya macam-macam. Kalau misalkan dalam keadaan setimbang,
Ini menarik, tingginya itu tetap sama, walaupun bentuknya macam-macam ya, karena hanya dipengaruhi oleh ketinggian saja. Nah, pada titik tekanan-tekanan, pada titik ini, walaupun ini ada yang lebar, ada yang sempit, nah ini tekanannya adalah tidak ada perubahan tekanan, artinya nilainya sama pada kedalaman yang sama. Jadi faktornya adalah kedalaman ya. P sama dengan rho G H. Tidak ada luas, tidak ada pengaruh A, tidak ada pengaruh volume, hanya tinggian dan tekanan. Menarik ya. Oke, selanjutnya prinsip Pascal. Prinsip Pascal itu sebenarnya diturunkan dari hukum Newton juga, karena ada tekanan juga kan. Nah, kita dapat nih rho GY. Tadi kan kita udah dapat ya. Tekanan sama dengan rho GH ya. GH jadi GY. Prinsip Pascal membahas bagaimana perubahan tekanan yang diteruskan melalui fluida. Jadi kalau kita punya suatu pipa, kemudian fluida itu kita tekan, nah di sini akan berlaku prinsip Pascal. Apa itu? Jika perubahan tekanan fluida pada suatu berjana tertutup akan diteruskan ke bagian fluida dan juga pada dinding turun. Jadi kalau misalkan kita tekan, fluida itu akan terus menyebar dan menekan dinding-dinding di mana dia ditaruh. Dan itu besarnya sama, hanya tergantung dari ketinggian, ada faktornya juga. Nanti kita lihat ada faktor apa aja. Prinsip Pascal ya, pengukit hidrolik, yang alat pencuci mobil seperti itu dengan hanya gaya, jadi hanya dengan gaya kecil di satu sisi menghasilkan gaya yang besar di sisi lainnya, hanya dengan mengandalkan kesebandingan. Kalian masih ingat ya pada saat dulu SMP ya materi tentang hukum Pascal. Nah, karena itu prinsipnya kerja kekekalan energi. Nah, kita perhatikan sistem di samping. Lihat. Menurut hukum Pascal, ketika dia ditekan, ini kan fluida menekan ke segala arah. Nah, di sini juga dia juga akan menekan tekanan kan, dia akan menekan ke segala arah. Yang dilihat adalah rasionya. Ini gaya yang diberikannya mungkin kecil, tapi luas permukaannya kecil. Itu sebanding dengan suatu benda yang luas permukaannya besar, maka gaya angkatnya juga akan besar karena kesebandingan. Contoh, ini lihat F1 bagi, misalkan gaya otot kamu cuma 10 Newton. Luas permukaan yang kamu tekan selang luasnya berapa? Misalkan cuman 10 cm. 10 cm itu berarti 10 ke meter, berarti pangkat minus 2 ya. Meter. Gitu ya. Nah, bandingkan sama luas permukaan satu sisi. Misalkan berapa? 100 meter. Maka gaya yang bisa kamu angkat adalah kali silang yang dapat besarnya. Karena ini hanya melihat rasionya aja. Coba 2 dibagi 1 sama nggak dengan 2 juta dibagi 1 juta? Sama ya rasionya, 2 banding 2. Ya kan? Nah, jadi hanya prinsip kesebandingan saja. Nggak ada yang konsepnya tidak ada yang menentang logika ya, dan hasil eksperimennya juga. Nah, ini jika hitung-hitungannya, kalau kita uraikan pada jarak sekian, luas sekian, ini kalian bisa amati sehingga menghasilkan usaha untuk mendorong, kan ada perubahan volume ya. Nah, ini bisa dikonversikan, ini bisa kalian lihat, perhatikan bahwa usaha adalah gaya dikali pergeseran ya. S kan rumusnya ingat, usaha sama dengan W sama dengan F kali S. Nah, Sn-nya itu kita ganti dengan D. Ya, sehingga gaya 2, bukan gaya 2, energi 2 sama dengan energi 1, hukum kekekalan energi ya. Nah, usaha yang dilakukan F1 sama dengan usaha yang dilakukan F2. Kalau sama-sama usahanya sama, di dua sistem itu berarti dia termasuk kekekalan energi.
Oke, nah selanjutnya adalah prinsip Archimedes. Archimedes ini berdasarkan suatu fenomena di mana kalau kita mengukur berat benda di udara, ternyata beda berat ketika kalian menimbangnya di dalam air. Jadi tidak perlu pesimis bagi kalian yang merasa berat badannya berlebih. Itu di udara. Makanya cobalah menimbang di dalam air. Ya, semoga bisa membantu agar kalian tetap optimis. Nah, ini prinsipnya W1 lebih besar daripada W2. Apa sih sebenarnya? Nah, ini dia. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia di dalam air itu kok jadi berkurang? Nah, karena ada faktor tekanan. Nah, di sini ada gaya resultan ke atas atau gaya apung. Ternyata ada sesuatu gaya yang dia seolah-olah menolak untuk suatu benda itu masuk ke dalamnya. Nah, itulah yang disebut sebagai apa namanya, nanti ada gaya Archimedes. Gaya apung sama dengan selisih tekanan dikalikan luas. Gaya Archimedes sama dengan selisih di tekanan luas. Karena bisa kita lihat apa sih sebenarnya? Nah, di sini gambarnya seperti ini ya. Pada prinsipnya gaya apung itu sebanding dengan volume fluida yang dipindahkan. Jadi kalau kalian memasukkan suatu benda, kemudian kan airnya akan naik tuh ya. Nah, ketika airnya naik itu, jumlah air yang naik ke atas itulah, volumenya itulah sebanding dengan gaya yang diterima oleh benda itu masuk. Ya, oke. Jadi kalau kalian biasanya merasakan pada saat mau mandi di air bak itu kan, ketika tuh masuk nyemplung itu air pada keluar kan, dan kalian merasa badan kalian itu ada yang menahan menahan walaupun tidak terlalu besar tuh, menahan punggung kalian untuk turun. Nah, itu sebenarnya adalah gaya Archimedes. Gaya Archimedes turun dari tekanan dan A ya, seperti ini ya. Sebenarnya gaya yang dirasakan adalah A, tekanan selisih tekanan pada dua titik yang berbeda. Nah, ini dapat diturunkan seperti ini. Oke. Nah, di sini ada rho, ada G, ada A sama H. Nah, A sama H itu luas alas kali tinggi itu apa? Volume. Nah, artinya, nah inilah bisa bahwa gaya Archimedes sebanding dengan volume yang dipindahkan. Mudah dalam penurunannya. Atau biasa juga disebut gaya berat fluida. Besar gaya apung menentukan apakah gaya apung inilah yang dirasakan oleh benda, menentukan apakah dia tenggelam atau tidak. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dia tenggelam atau tidak? Apakah volumenya, apakah gravitasinya, atau massa jenisnya? Faktor itulah saling berpengaruh. Kalau gravitasi kan sama aja ya. Kita lihat pada penjelasan saja. Terapung atau tenggelam. Jika suatu ada benda, nah lagi-lagi mau dalam keadaan terapung, mau dalam keadaan tenggelam, atau mau keadaan melayang, itu dalam keadaan setimbang. Cuman kita lihat setimbangnya apa. Kalau dalam keadaan setimbang seperti di samping ini, gaya dorongnya yang apungnya itu sama dengan gaya beratnya ya. Hanya saja selisihnya ada Y di sini, ada sisanya, sehingga fluidanya adalah perpaduan antara massa jenis fluida yang di sini sebanding dengan massa fluida benda, tapi dari volumenya nih. Ini volumenya yang ada di dalam, yang di sini, sama massa jenis benda secara benda keseluruhan. Nanti akan kita dapatkan perbandingan antara volume benda yang ini tenggelam dibanding benda seluruhan sama dengan massa jenis benda sama dengan dibagi massa jenis fluida. Jadi hanya berpengaruh terhadap apa? Massa jenis. Menarik ya, pokoknya ingat saja bahwa gaya
Archimedes itu atau gaya apung itu massa jenis kali gravitasi kali V. Nah, ini massa jenis apa yang kita tinjau, bendanya apa fluidanya, ya. Kemudian kita lihat volumenya. Kalau volumenya adalah volume ini massa jenisnya fluida, maka pakai volumenya yang eh, fluida atau yang di daerah fluida. Kalau ininya benda, maka carinya ininya volumenya yang benda secara keseluruhan. Oke, hukum Archimedes sudah. Selanjutnya adalah fluida dinamik. Fluida dinamik artinya fluida yang dia senantiasa bergerak atau mengalir. Berarti ada faktor apa? Kecepatan alir. Kalau tadi statik hanya rapat massa dan tekanan. Sekarang fluida dinamik artinya yang air, udara atau yang sedang bergerak. Nah, beberapa anggapan bentuk idealnya sehingga memenuhi perumusan yang mudah dihitung dan tetap memenuhi hukum Newton. Pertama, tidak kompresibel, artinya aliran itu tidak mampat ya, dia lancar, mengalir normal. Temperaturnya tidak bervariasi, jadi di setiap titik aliran itu suhunya sama. Alirannya tunak tuh artinya dalam rentang yang jauh itu kecepatan dan tekanannya itu tidak berubah-berubah secara signifikan. Nilainya konstan. Kemudian alirannya laminer, lembut. Alirannya tidak berotasi, tidak muter-muter gini. Kemudian tidak kental seperti saus. Nah, sehingga dengan anggapan ini kita bisa memulai penurunan rumus. Nah, pertama adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini kalau kalian menganggap bahwa kalau kita memasukkan air sebelah sini, maka harus direspon ke sebelah sini dengan aturan apa? Kontinuitas. Ya, kalau di sini boleh lebih besar permukaannya, tapi kecepatannya kecil. Kalau ini luasnya kecil, tapi kecepatannya besar. Kalau kalian ngebayangin pada saat kalian selang kan ujungnya, kenapa orang mencet ujungnya? Untuk mendapatkan apa? Untuk mengecilkan luas, mempercepat semprotan. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, sehingga ini dapat diturunkan volumenya di perubahan titik sini sama titik di sini. Luas 1 dikali panjang yang dilalui aliran air, luas 2 dikali aliran ini. A1 itu sama dengan lintasan, ini misalkan S. Rumus S sama dengan kecepatan dikali waktu. V dikali waktu, oke. A2, V2 kali waktu. Nah, karena waktunya sama, laminer ya tidak berubah waktu, berarti hanya A dan A1 V1, A2 V2. Dalam arti ini disebut sebagai debit air. Jadi debit air pada titik yang berbeda, ujung-ujung itu nilainya konstan. Nah, sekarang yang terakhir adalah konsep persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu menyatakan hukum kekekalan energi pada aliran fluida. Nah, sekarang tidak cukup hanya sekedar pipa ujung sama ujung yang standar, tapi ada faktor lain. Pertama, beda ketinggian. Selain ini lebarnya berbeda, kemudian ada faktor ketinggian. Ini yang disadari oleh Pak Bernoulli untuk menghitung sebuah konsep yang diturunkan dari hukum Newton. Oke, dari sini bisa kita lihat fluida. Ini kita hapus dahulu. Erasernya kita hapus dulu, terlalu banyak saya coret-coretannya. Coba perhatikan pelan-pelan. Kalian bayangin ada sebuah pipa yang satu bagian bawah besar seperti ini dan bagian atas ada beda ketinggian. Fluida mengalir dari titik B, dia mengalir fluida sejauh LB. Nah, kalau ini didorong, maka A juga akan mendorong sejauh LA. Oke? Nah, kemudian usaha yang dilakukan B sama dengan usahakan rumusnya W sama dengan F dikali S. Oke?
Nah, S-nya jaraknya itu kan L, berarti kita dapat usaha pada titik B, VB kali LB. Gaya adalah tekanan B dikali luas penampang yang tegak lurus ini kali LB. Oke, kita udah dapet. Sip ya. Nah, sekarang usaha yang dilakukan oleh titik A, WA. Usahanya adalah karena dia merespon, maka ada aksi reaksi. Maka dia dibalas dengan gaya A dikali panjang perubahan ALA sama dengan minus PA A. Gaya sama rumusnya. Tekanan kali luas permukaan kali panjang lintasan. Hanya bernilai negatif karena reaksi ya. Sebenarnya besarnya sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Oke. Nah, sekarang gaya gravitasi, W gravitasi minus mg kali HA per HB kan karena H yang pertamanya kan pendek ya. H yang keduanya lebih tinggi kan agar memenuhi maka H yang tinggi dikurang H yang kecilnya hanya biar kebalikannya kan sebenarnya bisa aja tulisan mg HB minus HA. Tapi kalau HB minus HA HB minus HA kan berarti nilainya minus kan? Karena HB-nya lebih pendek dibandingkan HA. Nah, makanya untuk nilainya itu biar konstan, nilainya itu biar positif, maka ditambah minus. Sebenarnya agar penulisannya ini aja sih HA min HB. Sudah? Ya sudah. Jadi usaha totalnya sama dengan usaha pada B ditambah usaha pada titik A ditambah usaha gravitasi ini seperti penjumlahan linear biasa saja ya. Ya udah kita masukin ini ditambah ini yang tadi kita udah dapat, kemudian ditambah MGH. Coba kalian coret-coret. Nah, ditambah apa lagi? Ingat pada rumus gaya usaha sama dengan usaha itu adalah kalau nggak perubahan energi potensial, nggak perubahan energi kinetik. Ya, nah kan perubahan energi kinetik. Nah, perubahan energi kinetik tahulah setengah MVA pada titik A dikurangi setengah MV pada titik B. Ya sudah, usaha total adalah ini kan ada energi kinetik ya. Iyalah, energi kinetik kan air juga mengalir, ada gerakan. Tinggal M-nya apa? M-nya kan massa airnya ya kan. Taruhlah seperti ini, dicoret-coret sehingga akhirnya kalian mendapatkan seperti ini. Nah, jadi kalian tahu ya hukum Bernoulli itu kalau dulu SMA mungkin asal dijelaskan harusnya kayak gini rumusnya. Nah, kalau di kuliah kalian sudah diberikan tahu asal muasalnya. Kalau kalian kurang percaya silahkan turunkan lagi sehingga mendapatkan persamaan Bernoulli seperti ini. Oke, saya kira itu saja. Nah, ini untuk aplikasinya gaya angkat pesawat terbang ya. Seperti ini, bahwa di mana ketika dari Bernoulli ini berkaitan sama kecepatan ya. Kecepatan aliran ketika udah suatu wilayah aliran udaranya cepat, maka tekanannya apakah tinggi atau semakin rendah berdasarkan perumusan ini ya. Oke, fenomena eksperimennya pesawat terbang kan gaya angkat ya, biasanya kan disoalkan mendapatkan seperti ini. Kalau misalkan ini pesawat aliran udara di atasnya lebih cepat, maka tekanannya lebih ringan. Di bawah tekanan aliran udaranya perlahan, tekanannya besar. Nah, gaya akan bekerja, tekanan akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka kan aja muncul gaya sehingga menyebabkan sayap ini terangkat. Kira-kira seperti itu aplikasinya. Terima kasih, mudah-mudahan dapat mudah dipahami.